Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya Uriah Desma Hidayah akan mempresentasikan tentang tabel distribusi frekuensi. Data yang diambil dari data tinggi badan murid kelas 12 IPA 3. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran matematika wajib dengan guru pembimbing Ibu Siti Ismiah MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, video presentasi dari saya dimulai. Mohon diperhatikan dengan saksama dan terima kasih. Jadi, pada kali ini saya akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, median, mean, dan modus. Nah, kita masuk ke PowerPoint-nya. Oke, tugasnya adalah tugas matematika wajib. Awalnya yaitu dari APD. Ada permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, permasalahan 4, permasalahan 5. Untuk pertama, mengerjakan permasalahan 1 dulu, yaitu tentang kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas. Nah, karena saya sudah mengumpulkan data tinggi badannya sebagai berikut. Oke, terus lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Jadi, ada A, B, dan C. Pertama, kita cari jangkauannya dulu. Nah, jadi di sini ada jangkauan A. Jangkauan itu rumusnya X max min X max atau nilai terbesar kurang jangkauan disimbolkan dengan huruf J besar, maka J besar sama dengan 185, yaitu data tinggi terbesar dikurang 151, yaitu data tinggi terkecil. Dikurang menghasilkan yaitu 34. Jadi jangkauannya sudah ditemukan yaitu 34. Lalu lanjut ke banyak kelas. Nah, banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Banyak kelas disimbolkan dengan huruf K besar, maka K besar sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung log 36. Nah, kenapa bisa log 36? Karena log 36 ini adalah jumlah seluruh datanya. Tadi kan data tinggi muridnya ada 36, maka kita ngambil dari jumlah banyaknya data. Jadi log 36. Lalu K besar sama dengan 1 tambah 3,3 log 1,55. Nah, kenapa hasilnya bisa 1,55? Jadi log 36 itu hasilnya sama dengan log 1,55. Untuk ini datanya sebagai berikut. Oke, lanjut ke 1 tambah 5,115, yaitu 3,3 dikali log 1,55. Ini dikali ke 1,55 ya. Maka didapatkan
hasilnya 3, maka didapatkan hasilnya 5,115 dikali. Oke, lalu lanjut. Karena 5,115 lalu ditambahkan dengan 1, maka hasilnya yaitu 6,115, atau jika dibulatkan ke atas hasilnya yaitu 6. Nah, lalu lanjut ke panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya jangkauan per K, atau jangkauan dibagi banyak kelas. Lalu panjang kelas sama dengan jangkauannya 34, dimasukkan ke rumus 34, per 6, 6 itu dari banyaknya kelas. Jadi 34 dibagi 6 sama dengan 5,66. Atau jika dibulatkan menjadi 6. Karena jangkauan banyak kelas dan panjang kelasnya sudah ditemukan, kita masuk ke tabelnya. Nih, kita masuk ke permasalahan yang kedua. Kita masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi murid kelas. Nah, pada tabel ini ada nilai, ada turus, ada frekuensi, ada tepi atas, ada tepi bawah, dan ada titik tengah atau nilai tengah. Nah, jadi di sini ada kolom nilai. Nah, nilai ini itu diambil dari data tinggi badannya. Ini ada kelas pertama yaitu 151 sampai 156. Jadi selisih atau jarak dari 151 ke 156 itu 6. Karena kenapa bisa 6? Karena dari panjang kelasnya ini loh. Dari panjang kelasnya ini, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kelas yang kedua 157 dikurang 162 capek. Jadi kenapa hasilnya bisa 151 sampai 156? Karena itu kan selisihnya 6. Jadi selisihnya 6 itu kita ngambil dari panjang kelasnya. Jadi panjang kelasnya 6 kita ambil dari situ. Makanya kan 151, 152, 153, 154, 155, dan 156. Dan seterusnya. Misal ada kelas kedua itu 157 sampai 162, 163 sampai 168, 169 sampai 174, 175 sampai 180, dan kelas yang ke-6 yaitu 181 sampai 186. Lalu lanjut ke bagian turus. Nah, turus ini itu adalah berupa garis-garis yang tegak lurus yang dihitung dari frekuensinya. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan frekuensinya 8. Jadi garis-garisnya juga harus ada 8. Seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Lalu untuk mencari frekuensi itu adalah banyaknya data dari tinggi badan tersebut. Jadi misalnya dari 151 dari tinggi badan 151 sampai 156 itu jumlahnya ada 8. Lalu lanjut ke tepi atas dan tepi bawah. Jadi untuk mencari tepi atas itu rumusnya batas atas itu yang di kelas sebelah kanan, ini tuh batas atas.
BA, dan batas bawah BB. Nah, jadi dari 151 sampai 181 itu BB atau batas bawah, dan dari 156 sampai 186 yaitu batas atas atau BA. Jadi untuk mencari rumusnya itu adalah tepi atas, yaitu jadi batas atas ditambah 0,5. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu untuk tepi bawah itu batas bawah itu misalnya 151 dikurang 0,5. Jadi rumusnya itu cuma ditambah dan dikurang. Jadi kalau nyari yang atas itu rumusnya ditambah, kalau nyari yang bawah itu rumusnya dikurang. Lalu untuk mencari nilai tengah, yaitu nilai tengah itu nilai di antara 151 sampai 156. Rumusnya itu batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Jadi misalnya seperti ini. Rumusnya itu batas bawah ditambah batas atas ya, ini kita tambahkan dulu ini, makanya di dalam kurungin, habis itu per 2 atau dibagi 2. Jadi contohnya seperti ini. Jadi contohnya 151 ditambah 156 lalu dibagi dengan 2. Maka hasilnya itu 153. Seterusnya sampai kelas ke-6. Lalu lanjut ke permasalahan yang keempat. Permasalahan yang keempat yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram atau diagram batang dari data tinggi peserta didik kelas. Untuk data histogramnya, itu seperti ini. Jadi histogram tinggi badan, di sebelah kiri ini ada buat frekuensinya dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Terus di bagian bawahnya ini, di X-nya itu ada interval atau kelasnya. Dari 151, 156 itu naik ke atas, frekuensinya 8. Maka akan tegak lurus dengan angka 8. Seperti ini. Ini kan intervalnya 151 sampai 156. Nah, frekuensinya itu 8. Jadi ini tuh si diagram batangnya ini tuh ujungnya itu harus lurus sama angka 8 ini. Nah, lalu kelas 157 sampai 162 itu frekuensinya 11. Maka dia ada di tengah-tengah antara angka 10 dan angka 11. Dia antara angka 10 dan angka 12 di sini. Jadi ini tuh nilainya 11.
Lalu di kelas yang ketiga ada 163 sampai 168, dan kelas yang keempat 169 sampai 174 itu memiliki jumlah frekuensi yang sama-sama 6, jadi garisnya itu harus tegak lurus dengan angka 6. Nah, di sini nih, aku ke kelima 100 sampai 110 itu frekuensinya adalah 4, maka garis sininya harus lurus dengan angka 4. Dan kelas terakhir atau kelas ke-6 dengan interval 181 sampai 186 memiliki frekuensi yang paling sedikit yaitu 1, maka garisnya harus tegak lurus di antara 0 dan angka 2 di sini nih. Jadi ini itu angka 1 tengah-tengahnya itu. Oke, karena di histogram sudah selesai, lanjut ke permasalahan yang ke-5. Permasalahan yang kelima atau permasalahan terakhir yaitu mencari nilai rata-rata atau median, nilai tengah, dan modus yaitu nilai yang sering muncul dari data tinggi badan peserta didik. Nah, di sini ada mean itu nilai rata-rata. Nah, pada mean ini kita membutuhkan FVXI, yaitu hasil kali antara frekuensi dan nilai tengah. Jadi kalau kalian menghitung di kalkulator itu 8 dikali 153,5 itu hasilnya 1228. Lalu 11 dikali 159,5 itu hasilnya 1754,5 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Lalu jika semua FVX-nya sudah ditemukan, kita jumlahkan ini semua. Jadi 1228 tambah 1754,5 ditambah 993 ditambah 1029 ditambah 710 ditambah 183,5 itu menghasilkan yaitu 5.899. Jadi FVX-nya itu 5.899. Nah, jika FVX-nya sudah ditemukan, kita masukkan ke dalam rumus mean, yaitu X bar sama dengan sigma FIXI. Sigma itu artinya jumlah. Jadi sigma itu artinya jumlah. Jadi jumlah dari FVXI-nya itu yang artinya itu hasil tambah dari keseluruhan FVXI per sigma FI. Nah, sigma FI ini tuh dari jumlah frekuensinya. Jadi kita masukkan ke rumus 5.898 yaitu sigma FIXI per 36 yaitu dari jumlah frekuensi sama dengan dibagi maka menghasilkan 163,833 sekian. Jadi jika dibulatkan ke atas menghasilkan hasil yaitu 164. Jadi hasil meannya itu adalah 164. Lalu lanjut ke median. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu diambil dari kelas kedua. Nah, kelas kedua ini kalau kita back, itu adalah 157 sampai 162 dengan frekuensi 11, tepi atas 162,5, tepi bawah 156,5, dan nilai tengah 159,5. Jadi kita bagi dulu ME atau median sama dengan N per. Nah, N ini kita ambil dari jumlah frekuensi atau jumlah banyaknya data yaitu 36. Jadi 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus mediannya yaitu XI tambah dalam kurung N per 2 min F KI per FI tutup kurung kali P. P itu tadi panjang kelasnya ya.
Jadi kita masukkan 156,5. Nah, 156,5 itu diambil dari tepi bawah. Jadi X ini tuh maksudnya tepi bawah ya. Di ini tuh maksudnya tepi bawah kelas kedua, yaitu 156,5. Lalu ditambah 36/2, diambil dari sini, dikurang 8. 8 itu dari frekuensi yang pertama, frekuensi dari kelas pertama. Lalu per FI, FI itu frekuensi kelas kedua. Tutup kurung dikali 6. 6 itu panjang kelasnya. Lalu 36 dibagi 2 itu 18 nih. Dikurang 8/11. Nah, terus 18 dikurang jadi 18 dikali 6 dikurang 8 itu hasilnya 60/11. Jadi 60 dibagi 11 itu hasilnya 5,45. Jadi 156,5 ditambah 5,45 sama dengan 161,95, atau jika dibulatkan ke atas itu hasilnya 162. Jadi mediannya yaitu 162. Lanjut ke modus. Modus itu juga sama, diambil dari kelas kedua, 157 sampai 162. Terus untuk modusnya itu MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P atau L juga bisa, itu panjang kelas sama aja. Jadi masukkan tepi bawahnya itu 156,5 ditambah 3/3 ditambah 5. Nah, si D1-nya itu didapat dari di 3/3 ditambah 5 dikali 6. Habis itu 3 dikali 6 itu 18. 3 ditambah 5 itu 8. Lalu 18/8 hasilnya 2,25. 156,5 ditambah 2,25 itu hasilnya 158,75, atau jika dibuat ke atas hasilnya itu 159. Jadi modusnya itu atau nilai yang sering muncul pada data kali ini itu yaitu 159. Nah, jadi karena permasalahannya cuma sampai permasalahan kelima, maka penjelasan yang saya jelaskan sudah selesai. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah pengucapan atau dalam menjelaskan kurang jelas. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan akan menjadi lebih baik lagi dengan banyak berusaha dan belajar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.